Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Seneng banget nih pagi hari ini Mama Yu bakal ngajak semuanya untuk main-main ke dapurnya Mama Yu. Ngapain aja sih kita hari ini? Pagi ini nih mulainya masih gelap di luar sana, masih jam 5 kurang ini ya. Dan sekarang waktunya Mama Yu mulai proses perkenalan untuk melakukan segala kegiatan yang berbau-bau dapur ini. Biasalah ya, kalau mama tuh nggak jauh-jauh dari dapur juga biasanya. Dan sekarang Mama Yu bakal kasih banyak banget ilmu, makanya tetap setia dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Mama Yu keluarin, taruh di sini. Dikeluarin tahu yang udah direbus tadi, itu dia udah jadi kuning, warnanya udah cantik banget. Nah, tahu-tahu ini nanti yang bakal dilahap. Sekarang kita masukin tempe. Oke, Mama Ayu punya lanjut potong-potong tempenya dulu ya. Sip. Layu ya. Sekarang kita nanti gantian nih, cabai dikeluarin, kita masukin rawitnya. Oke. Ini maafkan aku ya, cabai-cabai. Aku nggak bermaksud loh untuk melakukan ini pada kalian. Masak, kita keluarin dulu. Udah layu ya. Nah, segini deh kira-kira tingkat kelayuannya. Jangan terlalu layu juga gitu ya. Kalau terlalu layu juga nanti takutnya nggak lagi menyajikan rasa cabai, tapi udah berubah menjadi rasa kulit kayu. Ya, tidak terasa sudah mengantarkan kita pada waktu kita harus mengangkatnya ya. Dan kita sangat berbahagia karena dia sudah selesai direbus dengan bumbu. Dikeluarkan saja tempe-tempe ini. Ya, ditaruh di sini. Oke. Sementara itu bawang merah dan bawang putih dalam keadaan mulai mendidih gitu ya di dalam minyak. Aduh, jangan tuntut aku ya. Aku melakukan ini karena memang harus seperti ini ya, bawang merah bawang putih. Sebenarnya sih aku nggak tega juga, tapi ya mau gimana lagi. Dan tempe ini tau nggak sih kita ngerebusnya pakai apa aja bumbunya? Mama Yu tadi masukin kunyit, terus penyedap, garam, dan sedikit cuka untuk mengikat semua rasa. Itu biasa ya kalau bikin masakan kayak sambal terasi itu, rawitnya sama cabai merahnya berbanding gitu. Kalau cabai merahnya setengah kilo, rawitnya 1/4 kilo. Sekarang rawitnya udah layu ya. Terus kita angkat dulu, gantian nih kita goreng lagi. Layunya kira-kira seperti ini, terus kita angkat deh tomatnya. Jadi maksudnya ini tomat kalau udah layu kayak gini kan nanti kita nggak terlalu susah lagi nguleknya. Terus dia juga udah masak ya, udah matang gitu di minyak. Jadi nanti cabai terasinya tuh bakal nggak cepat basi gitu loh. Yang udah Mama Yu lakukan tadi udah menggoreng cabai merah, kemudian ada rawit, lalu tomat, bawang merah, bawang putih, merebus tahu dan juga tempe. Kenapa Mama Yu memisahkan mereka? Karena Mama Yu nggak ingin terjadi perselisihan atau debat di antara mereka, saling menyalahkan atau merasa paling benar gitu ya dalam keadaan seperti ini. Jadi lebih baik tuh Mama Yu misahin aja lagi ya sampai tahunya selesai, kemudian gantian deh kita goreng tempe. Kita tunggu sampai matang baru deh kita angkat. Oke, udah selesai ya tahunya. Ini udah bisa kita angkat nih, udah garing, udah kering, udah enak. Tempe ya yang akan kita goreng. Tempenya udah tidak sabar karena dari tadi dia tuh udah teriak-teriak, aku lagi gitu kan pas tahu tadi lagi digoreng. Dan sekarang karena tahu udah selesai, kita gantian dengan tempe yang sudah tidak sabar ini. Ini tahunya udah selesai ya guys, sudah selesai digoreng, udah kering, udah garing, udah enak.
Dan sekarang si tempe lagi berjuang nih di penggorengan. Kita tunggu sampai matang. Ini baru kelihatan nih batu gilingnya Mama Yu. Kenapa sih di dapur Mama Yu itu ada tempat telur? Nah ini ya, tempat telur itu kalau kita beli telur jangan dibuang dulu. Bisa kita potong jadi 4 bagian. Terus bisa deh buat alas periuk yang agak kecil gini ya, kalau lagi panas gitu. Nah langsung ditaruh di tempat telur, jadi nggak langsung mengenai keramiknya. Terus juga di bawah batu giling juga bisa. Jadi nanti kalau pas kita beraksi dia nggak bakal goyang-goyang, cukup kita aja yang goyang-goyang. Nah apa langkah pertama kalau kita mau bikin sambal ulet terasi? Kita haluskan dulu daun jeruk, sedikit daun jeruk. Tadi Mama Yu pakai 4 helai saja setelah dibuang tulang tengahnya. Jadi kita nggak pengen ya memasukkan tulangnya ke dalam, karena nanti dia akan nyangkut di gigi atau dia nanti bakal ketemu di cabenya. Ditekan saja, Mama Yu sudah berhasil menghaluskan daun jeruk ini karena kekuatan Mama Yu sungguh luar biasa. Dan sekarang waktunya kita masukin gula. Di situ juga ada gula jawanya. Ini ya, di gula ini nanti akan menetralkan rasa pedasnya. Nggak terlalu pedas tapi tetap rasa cabai. Gulanya udah halus seperti ini. Nah, waktunya kita mengangkatnya. Oke, kita gantian lagi nanti dengan proses menghaluskan cabenya. Giling Mama Yu tidak terlalu besar, jadi kita buat 2 kali proses penggilingan ya. Nah, yang pertama kita haluskan dulu tahap 1, cabai plus garam. Kira-kira cabenya udah seperti ini guys, halusnya udah begini. Waktunya kita masukin bawang merah, bawang putih yang udah digiling. Karena cabenya kita bagi 2, lalu kita bagi 2 juga deh bawang merah, bawang putihnya. Setelah itu kita masukin tomat. Oke? Nah ini dia, kira-kira tomatnya setengah juga ya. Soalnya cabenya kan kita bagi 2, jadi kita masukin tomatnya setengah, lalu kita ulek deh. Oke guys, sekarang kita lanjut untuk menghaluskan cabai rawit ya. Nanti kita tinggal gabung dengan cabai merah yang udah kita haluskan. Oke. Ini sambal terasinya udah selesai ya. Tadi prosesnya juga udah Mama Yu kasih tahu. Setelah semuanya dihaluskan, lalu kita aduk campur jadi satu, siram pakai minyak panas. Jangan lupa kasih penyedap sama perasan jeruk nipis sedikit. Ini juga tahunya udah selesai, tempenya udah selesai, ada timun, ada selada. Tinggal kita goreng ayamnya, oke? Mama Yu mau goreng ayam dulu ya. Ini tepungnya udah ready, tepungnya udah dikasih bumbu, ada tepung terigu, garam, lada bubuk, kunyit bubuk, ada ketumbar, penyedap, dan kemudian ada maizena 2 sendok makan aja, karena maizena cuma sedikit ya, untuk bikin lebih baik aja kalau dengan maizena daripada nggak pakai maizena. Terus ada tepung susu juga. Kemudian ini ayamnya kita cemplungin dia ke sini, kira-kira seperti ini. Kita remas-remas. Nah, seperti ini kira-kira ya, remas-remas terus sampai tepungnya ini nempel gitu di kulit ayam. Ngeremasnya jangan malu-malu, remas dengan kekuatan penuh. Nah, seperti ini. Kemudian kita goyang-goyangkan ayam itu, goyang-goyangkan dia. Nah, jadi ada sedikit yang tersisa, lalu kita mandikan dia ke dalam air seperti ini, lalu kita keringkan lagi. Nah, seperti itu kira-kira kalau ingin membuat ayam menjadi crispy. Masukkan lagi ke dalam tepung yang tadi, lalu goyang kayak gitu ya, diputar. Kita tuh merasakan ayamnya aja, tapi jangan sampai menyentuh. Biarkan ayam itu bergerak dengan sendirinya. Jadi Mama Yu juga goyang-goyang jadinya kameranya, soalnya nih tangan lagi pegang kamera sebelah sini ya. Oke, nah seperti ini kira-kira. Lalu kemudian kita lakukan lagi sekali lagi untuk 2 kali proses penyemplungan. Nah sekali lagi. Oke, seperti ini kira-kira. Lalu masukin lagi. Sip. Nah tinggal goreng deh di minyak yang panas. Gampang kan bikin ayam crispy-nya? Cobain ya, seperti ini kira-kira ya. Sip.
Ya, ayamnya udah selesai. Sekarang tinggal kita goreng. Lihat deh, cantik banget ayamnya. Ini dia. Dia seperti mau ke pesta dengan baju yang berenda-renda. Wah, ayam-ayamku. Ini dia. Dan kita cemplungkan ke minyak panas. Nah, sebentar aja digoreng sampai berwarna kekuningan ya. Mama Ayu tuh kalau menggoreng ayam sebelumnya selalu mengungkap ayam dulu deh. Soalnya kalau ayamnya udah diungkap, dia kan udah masak ya di dalam. Jadi kita nggak perlu lama lagi menggoreng pakai tepung kayak gini gitu. Nah, tapi selama Mama Ayu mengungkap ayam ini, sampai sekarang tuh Mama Ayu tetap nggak tahu deh gimana perasaan ayam-ayam ini. Apakah mereka bahagia atau justru sebaliknya. Selesai. Lihatlah ayam-ayam ini begitu sumringah keluar dari penggorengan. Dia seperti bersuara, ayo santap aku, ayo santap aku. Sabar. Oke, sekarang waktunya kita packing-packing dulu. Ini dia. Ayamnya udah dilinyakkan sama telapak tangan Mama Yu dengan kekuatan super. Gak sia-sia selama ini Mama Yu bertapa di belakang rumah ya. Dan untuk memaking ini Mama Yu merekrut seorang karyawan dari Zimbabwe. Nah, ini dia guys. Ini adalah nasi, ayam, kemudian ada sambal, ada tahu tempe dan timun juga. Nah, orang yang bisa mempacking ini adalah orang-orang dengan keahlian khusus ya. Jangan pernah meremehkan mereka karena training untuk pemakingan ayam Mama Yu ini sudah melewati tahap yang sangat panjang dari mulai bibit, bebet, bobot sampai standar keahlian dasar juga dipertimbangkan. Oke, guys, ini ya penampakan akhir dari yang udah kita olah subuh tadi hingga pagi ini dan Mama Yu udah menyelesaikan semuanya. Tinggal kita tutup, kita packing dan kita antar. Oke, sekarang waktunya Mama Yu mau makan dulu ya. Udah capek banget dari tadi kerja dan karena semuanya udah selesai, jadi waktunya kita menikmati makanan yang lezat ini. Selamat makan.